Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Mahendra, Prodi Hukum Tata Negara, semester 1. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang beberapa materi dari mata kuliah usul fikih. Yang pertama adalah pengertian dari usul fikih itu sendiri, yang merupakan ilmu yang mengkaji tentang dalil-dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya, dengan tujuan mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Ilmu usul fikih tumbuh pada abad kedua Hijriah yang dilatar belakangi oleh perdebatan sengit antara ahlul hadis dan ahlul ar-rai. Penghujung abad kedua dan awal abad ketiga Hijrah muncul Muhammad bin Idris Syafi'i 150 Hijriah sampai 204 Hijriah yang membukukan ilmu usul fikih dengan karyanya yang bernama Ar-Risalah. Sedangkan manfaat usul fikih sendiri ada beberapa poin. Yang pertama, sebagai benteng pelindung terhadap syariat Islam, karena usul fikih menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Yang kedua, metode yang memudahkan dalam mengambil kesimpulan hukum atau istinbat pada masalah-masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran menurut bahasa itu berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran sendiri diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhir. Adapun isi kandungan Al-Quran terdiri dari akidah, ibadah dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang sunnah atau hadis. Jadi hadis adalah berita tentang peristiwa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sementara sunnah merupakan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus. Selain itu, hadis juga mencakup segala peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW, meski hanya dikerjakan sekali. Jadi sebenarnya kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya persamaan dari hadis dan sunnah itu sama-sama berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan dan penetapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang ijma. Jadi secara umum, ijma menurut istilah diartikan sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas sesuatu hukum syara. Ijma itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada ijma qauli, yaitu suatu ijma di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya. Ijma sukuti, yaitu suatu ijma di mana para ulama diam dan tidak mengatakan pendapatnya. Jadi fungsi ijma adalah salah satu cara untuk menetapkan hukum yang tidak didapatkan di Al-Quran dan hadis. Menetapkan ijma tetap berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Pengertian ijma adalah bagian dari ijtihad para ulama. Pengertian ijma itu menjadi alat penafsiran hukum sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang qiyas.
Jadi kias berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya. Karena ada persamaan ilat hukum. Dengan demikian, kias merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ilat akan melahirkan hukum yang sama pula. Pentingnya kias itu sendiri adalah salah satu metode untuk menerapkan hukum Islam. Prinsip dalam kias adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maknanya, menyamakan ketentuan hukum antara sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya dengan sesuatu yang lain yang belum diatur hukumnya, karena ada kesamaan ilat antara keduanya. Kedudukan kias sendiri adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang istihsan. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik. Sedangkan menurut istilah, istihsan adalah meninggalkan kias yang nyata untuk menjalankan kias yang tidak nyata atau samar-samar. Atau meninggalkan hukum kulli atau umum untuk menjalankan hukum istinai atau pengecualian disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Pengertian istihsan oleh salah seorang ulama Hanafiyah adalah beralih kepada penetapan hukum suatu masalah dan meninggalkan yang lainnya karena adanya dalil syara yang lebih khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang maslahah. Jadi maslahah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi diri manusia. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dengan sejalan dengan tujuan syara. Dalam menetapkan hukum, apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara tersebut. Adapun contoh dari maslahah adalah penerapan hukum penjara dan adopsi asisten keuangan yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang saddus syariah. Jadi saddus syariah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Objek dari saddus syariah ditinjau dari segi akibatnya, dibagi menjadi 4. Pertama, perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan atau bahaya. Kedua, perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan atau bahaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang hukum syara. Jadi hukum syara itu merupakan satu nama hukum yang disandarkan pada syariat atau syariah, yakni suatu ketentuan yang berasal dari Allah SWT dan Rasul, baik dalam bentuk tekstual maupun hasil pemahaman ulama. Karenanya juga dikatakan berasal dari Al-Quran dan hadis. Hukum syara sendiri terbagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wadhi. Hukum taklifi adalah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan oleh mukallaf atau melarang mengerjakannya atau suruhan untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Hukum takflik adalah 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang taklid. Jadi taklid adalah istilah Islam yang menunjukkan kesesuaian seseorang dengan ajaran orang lain. Orang yang melakukan taklid disebut muqallid. Arti pasti dari istilah tersebut bervariasi tergantung pada konteks dan usia. Penggunaan istilah klasik berbeda antara Islam Sunni dan Syiah. Jadi taklid ialah suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain, baik itu pendapat dan perbuatannya, atau sikap seseorang yang mengikuti pendapat orang lain belum tentu tahu dalil-dalilnya. Misalnya seperti kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang ijtihad. Jadi ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya
bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Salah satu contoh dari ijtihad sendiri dalam kehidupan zaman sekarang, para ulama melakukan ijtihad dalam proses penentuan awal Ramadan dan juga awal penentuan 1 Syawal. Mereka akan berdiskusi untuk menentukan dan menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan perhitungan serta hukum Islam yang ada sebelumnya. Materi yang terakhir adalah fatwa. Jadi fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa ini sendiri dalam bahasa Arab artinya nasihat, petua, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap masalah yang ada. Jadi pakar hukum Islam itu menjelaskan bahwa fatwa berfungsi sebagai sumber rujukan tuntutan keagamaan. Namun fatwa tidak hanya sekedar memuat penjelasan tentang hukum agama mengenai suatu masalah. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.